welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Kalian gimana? Masih semangat dong tentunya melakukan pembelajaran secara daring? Ya. Oke, seperti biasa aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya adalah tentang akuntansi. Nanti di dalamnya itu akan dibahas tentang definisi akuntansi, kemudian apa sih perbedaan dari akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur, kemudian bagaimana karakteristiknya, kayak apa sih contohnya, kemudian siklus akuntansi perusahaan jasa itu seperti apa. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung belajar. Oke, kali ini yang akan dibahas itu adalah tentang akuntansi, di mana nanti kita akan membedakan apa itu akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi perusahaan manufaktur ya. Kita akan mulai dari definisi, kemudian kita akan beralih ke perbedaan dari ketiga perusahaan ini, kemudian juga akan dicontohkan perusahaannya itu seperti apa, tak lupa juga karakteristiknya. Dan yang terakhir adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kok siklus akuntansi perusahaan jasa saja sih? Ya karena kita akan lebih berfokus dulu atau akan mendalami dulu tentang akuntansi perusahaan jasa. Nanti setelah selesai baru kita akan berlanjut ke APD dan APM ya, atau perusahaan dagang dan manufaktur. Oke, kita langsung saja ke definisinya. Akuntansi. Kalian untuk akuntansi itu sendiri tahu nggak? Oke, akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Ya, akuntansi itu adalah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi di sini aku garis bawahi ada proses mengidentifikasi, kemudian mencatat, lalu mengklasifikasikan, kemudian mengolah, dan pada akhirnya menyajikan data keuangan. Itu adalah definisi dari akuntansi ya. Oke, setelah dari definisi kita akan lihat dulu perbedaan dari ketiga jenis perusahaan itu. Oke, di sini ada yang pertama itu adalah akuntansi perusahaan jasa yang nantinya akan kita sering singkat dengan istilah APJ. Kemudian yang kedua ada akuntansi perusahaan dagang yang nantinya akan sering kita singkat menjadi APD. Kemudian akuntansi perusahaan manufaktur yang nantinya akan sering kita singkat menjadi APM. Apa sih perbedaannya? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari APJ dulu. APJ itu apa sih? APJ itu adalah perusahaan yang menjual jasa guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Berarti yang perlu kalian jadikan kata kuncinya adalah menjual jasa. Jadi hanya jasa saja yang dijual. Oke, contohnya itu adalah, kalian bisa ngasih contoh nggak kira-kira perusahaan apa yang termasuk ke perusahaan jasa yang hanya dipakai jasanya aja? Oke, di sini ada contohnya itu adalah jasa transportasi seperti kereta, pesawat terbang, ojek online ya. Kemudian komunikasi seperti telepon, kayak gitu ya. Kemudian pengiriman, jelas ya kalian mungkin udah gak asing lagi sama kurir pengiriman. Kemudian servis dan jahit ya. Oke, kenapa contoh-contoh ini dikategorikan sebagai perusahaan jasa? Karena mereka memberikan pelayanan jasanya ya. Seperti kereta api, kita nggak beli kereta apinya, tapi kita menggunakan jasa kereta apinya. Kalian akan pergi ke suatu tempat, itu kalian menggunakan jasa kereta api, bukan membeli kereta apinya ya. Begitupun dengan pengiriman. Kalau kalian mau ngirim barang, itu yang dipakai adalah jasa pengirimannya, bukan beli orang yang melakukan pengiriman ya. Kemudian servis, misal kalian melakukan servis handphone. Nah,
yang kalian dapat itu adalah jasa perbaikan atau jasa servis dari handphonenya. Nah, itulah kenapa perusahaan-perusahaan ini termasuk ke dalam kategori perusahaan jasa, ya. Kemudian, setelah perusahaan jasa, kita akan beralih ke perusahaan dagang, ya. Apa sih APD itu? Dia adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Dibeli, kemudian dia jual, dan tanpa mengubah bentuknya. Itu adalah APD. Contohnya apa sih? Perusahaan yang kerjanya membeli, kemudian dia jual lagi, tapi tanpa mengubah bentuknya. Contohnya itu adalah swalayan distributor. Kalian udah gak asing lagi dong sama swalayan atau supermarket yang ada di sekitar kalian, dimana supermarket tersebut itu menjual berbagai barang kebutuhan. Misal toko itu menjual barang berupa kebutuhan pokok, ya. Nah, kebutuhan pokok yang mereka jual, misalkan kita kategorikan saja itu minyak kelapa, ya. Nah, mereka beli minyak kelapa, kemudian mereka jual lagi, bentuknya masih minyak kelapa, ya. Itu adalah ciri dari perusahaan dagang, di mana perusahaan itu hanya membeli, kemudian dia menjual lagi tanpa mengubah bentuknya. Misalkan perusahaan atau supermarket itu dia membeli mie instan, ya, yang masih mentah itu, ya, mie instan. Perusahaan itu membeli, kemudian dia jual lagi ke konsumen, bentuknya tetap mie instan yang mentah, ya, bukan mie instan yang sudah diolah kembali, ya. Nah, itu disebutnya adalah perusahaan dagang, membeli kemudian menjual tanpa mengubah bentuknya. Oke, paham kan? Nah, selanjutnya adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Apa sih? Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya itu adalah seperti pabrik, bisa pabrik tekstil, bisa pabrik otomotif, makanan atau minuman. Pokoknya apapun perusahaan yang dia itu pekerjaannya atau tugasnya mengubah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Oke, aku contohkan satu perusahaan. Misalkan perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil atau kain, ya, misalkan. Dia akan mengubah bahan mentahnya itu mungkin dari benang. Nah, dari benang itu dia enggak menjual benangnya, tapi dia diolah dulu benangnya, kemudian dijadikan kain, baru dijual, ya. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan manufaktur. Jadi di situ ada proses produksinya dari barang mentah atau bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, dari ketiga perusahaan ini, mungkin aku akan lebih contohkan yang lebih simpel aja. Misalkan pabrik otomotif atau kendaraan bermotor. Nah, yang memproduksi kendaraan bermotor itu adalah perusahaan manufaktur, di mana dia merakit dari bagian-bagian kecil kendaraan bermotor sampai ngebentuk jadi motornya, ya. Itu APM-nya atau perusahaan manufakturnya. Kemudian, nah, setelah jadi motornya itu disimpan ke atau didistribusikan ke dealer. Nah, di dealer itu adalah perusahaan dagangnya. Udah jadi nih bentuk motor, dari pabriknya dijual ke konsumen. Membeli motor dari pabrik, kemudian menjual motor ke konsumen tanpa merubah bentuknya, itu adalah perusahaan dagangnya, ya. Nggak mungkin dong misalkan beli motor dari pabrik itu bentuknya utuh, tapi pas dijual ke konsumen misalkan bannya dicopotin, itu nggak mungkin, ya.
Nah, jadi kalau perusahaan dagang itu beli motor dari pabrik, kemudian dia jual ke konsumen tanpa mengubah bentuknya. Itu perusahaan dagangnya. Nah, perusahaan jasanya adalah si motor yang udah dibeli misalkan sama konsumen, itu dia jadikan transportasi online. Nah, itu yang disebut dengan perusahaan jasa. Jadi kalian bisa dong ngebedain ya, mana perusahaan jasa, mana perusahaan dagang, dan mana perusahaan manufaktur. Oke, bagus. Selanjutnya adalah tentang karakteristik. Karena tadi di awal sudah aku bahas bahwa kita kali ini itu akan berfokus dulu pada akuntansi perusahaan jasa. Maka sekarang yang akan dibahas itu adalah karakteristik perusahaan jasa. Oke. Nah, karakteristik perusahaan jasa yang pertama adalah kegiatan usahanya menjual jasa. Ini udah pasti ya. Intinya perusahaan jasa itu yang menjual jasa. Kemudian, yang kedua itu adalah pembelian barang habis pakai atau perlengkapan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Nah, katanya tadi perusahaan jasa, tapi sekarang dia beli barang juga. Nah, di sini itu contohnya misalkan seperti ini. Kita sebut saja perusahaan jasa itu bergerak di bidang servis atau pelayanan laundry misalnya. Nah, di laundry itu kalau cuci baju itu bukan mungkin sih, pasti memerlukan yang namanya sabun, deterjen, pewangi, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan barang habis pakai atau perlengkapan dalam kegiatan melaundry. Nah, yang seperti itu, perlengkapan seperti itu yang nantinya akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Jadi orang ngasih cucian kotor ke laundry, sama laundrynya dibersihkan, itu pakai perlengkapan yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi perlengkapannya itu bukan buat dijual ke konsumen, tapi untuk dipakai dalam proses memberikan pelayanan jasa. Nah, selanjutnya nomor 3 itu adalah penjualan jasa dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Misal yang tadi laundry, ketika sudah banyak konsumen mencuci baju di tempat laundrynya itu, kemudian laundrynya sudah diselesaikan, cuciannya sudah bersih, dikembalikan kepada konsumen, otomatis laundry tersebut akan mendapatkan penjualan dari jasanya, atau biasa kita sebut dengan pendapatan jasa, ya. Kemudian nomor 4 itu adalah laba rugi usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi beban operasional. Nah, tadi setelah kita dapat pendapatan jasa atau uang yang dibayarkan ke pihak laundry itu, nantinya akan dihitung nih laba atau rugi usahanya itu dengan cara mengurangkan pendapatan jasa dengan beban. Pendapatan jasa yang diterima berapa, kemudian beban yang dikeluarkan berapa. Ya, misalkan pendapatan jasa itu yang diterima 5 juta, beban yang dikeluarkan 4 juta. Berarti mereka laba, ya. Beban yang di sini tuh yang dimaksud seperti apa? Nah, ini misalkan karena laundry itu pakai mesin cuci, berarti harus bayar listrik. Misalkan laundrynya sudah besar, berarti harus bayar pegawai. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan beban. Jadi pendapatan yang diterima dari hasil laundry itu dikurangi dengan beban-beban operasional. Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini intinya ya, ketika kita akan belajar tentang akuntansi perusahaan jasa, kita akan bertemu dengan yang namanya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nih, dari mana nih? Yang namanya siklus berarti dari A akan kembali ke A. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama dari tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah bukti transaksi. Kemudian setelah bukti transaksi itu ada jurnal umum. Setelah itu ada buku besar. Nah, 3 ini itu termasuknya ke dalam tahap pencatatan, ya. Dari buku besar itu berlanjut ke neraca saldo, kemudian berlanjut lagi ke jurnal penyesuaian,
setelah itu berlanjut lagi ke kertas kerja, setelah itu berlanjut lagi ke laporan keuangan. Nah, proses dari sini, nih, kalian bisa lihat ada garis ya. Nah, proses dari sini itu disebutnya adalah tahap pengikhtisaran. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan itu adalah laporan keuangan, di mana itu laporan keuangan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, kedua itu laporan perubahan modal, yang ketiganya adalah neraca, yang keempatnya adalah laporan arus kas. What? Banyak banget Bu ini siklusnya. Memang betul. Nah, kalau kalian udah gini, jadi APJ itu adalah mencakup satu siklus ini. Kedepannya pun kita akan membahas tentang ini, mulai dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan. Ada 4 laporan keuangannya, jurnal penutup, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Ini semua adalah inti dari mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa. Ya, kalian harus siap-siap, harus lebih semangat lagi supaya ini semua bisa terlewati dengan mudah dan menyenangkan. Oke? Nah, ini untuk materi ini akan kita lanjut di video berikutnya, ya. Nah, berarti sampai sini aja untuk awalan materi akuntansi perusahaan jasa dulu, ya. Oke, cukup sekian. Semoga video kali ini juga bermanfaat buat kita semua. Terus dukung aku karena aku tuh semangat aja gitu ya bikin video pembelajaran supaya kita semua tetap semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring. Oke, buat yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Aku pamit, terima kasih.